Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita menata niat terlebih dahulu untuk mengaji semata-mata hanya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan dengan berkahnya mengaji ini, mudah-mudahan kita menjadi semakin ikhlas mengharapkan hanya ridho kepada Allah Ta'ala. Kalau orang Jawa bilang itu, ini insya Allah sudah dicontohkan oleh para sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas dan Sayyidatuna Aisyah. Kita mulai ngaji kita lillahi ta'ala mutawakkilina 'ala Allah. Hanya berpasrah diri, semoga pengajian ini lancar, tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi 'anil andadi wal adbad, al-muta'ali 'anil syuraka'i wal aulad, al-baqi bila nafad. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha suci dari sekutu dan lawan. Sekutu itu yang menyamai, lawan itu adalah sesuatu yang mengalahkan kehendaknya. Al-muta'ali anish baqi bila nafad, yang langgeng tanpa akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul ibad, hamba pilihan. Khulasatul ibad itu artinya hamba pilihan. Secara bahasa artinya sari, maksudnya hamba yang paling terpilih. Al-mab'utsu ila kafatil makhluqina fi kullil barari wal bilad, yang diutus oleh Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan seluruh makhluk di sini, ini hanya bagi jin dan manusia. Walaupun kemanfaatannya itu dirasakan oleh seluruh makhluk, tapi dalam urusan tabsyir dan ingdar ini hanya berlaku bagi jin dan manusia. Fi kullil barari wal bilad, di setiap daratan, di setiap negeri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil amjad. Semoga Allah Ta'ala memberikan bertambahnya keagungan kepada hambamu, kepada hamba Allah, wa rasulika dan utusannya, utusan Allah Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi al-bararati, jam'u barrin, jamnya lafad bar, orang-orang yang baik, al-amjadi, yang agung. Alladzina jahadu fillahi haqqal jihad, mereka yang jihad secara lisan ataupun secara makna, maksudnya jihad secara fisik maupun secara maknawi, baik jihad dengan menggunakan senjata ataupun dengan menggunakan hujjah, fillahi, di dalam mengagungkan agama Allah, di dalam meninggikan agama Allah. Fillah fi kalimatillah, fi i'la'i kalimatillah. Salatan daimatan ila yaumit tanad. Yaumit tanad. Salawat dan salam ini kita tujukan kepada Nabi kita hingga hari akhir. Amma ba'du fa inna manzumata aqidatal awammi, mimnya yang tasdid itu mim ya, bukan wawunya.
Yang tasdid adalah mimnya. Lil alimir rabbani as-sayyidi Ahmad al-Marzuqi alaihi rahmatullahi ala dawam laha minas syuhrati kasyamsi fi rabi'atin nahar. Nazam Aqidatul Awam yang ditulis oleh Al-Alim Ar-Rabbani. Ar-Rabbani itu artinya alladzi yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Man yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Itu artinya Rabbani. Seorang tokoh yang mengajar manusia dari kitab-kitab atau ilmu yang sifatnya dasar, yang sifatnya pokok terlebih dahulu, kemudian baru setelah paham, setelah betul-betul menguasai, baru pada ilmu-ilmu yang lebih luas lagi. Itu makna daripada Ar-Rabbani. Ar-Rabbani man yurabbin nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Orang yang mendidik manusia, mendidik orang lain dari ilmu-ilmu yang dasar dulu, yang utama terlebih dahulu, yang pokok terlebih dahulu, ila kibarihi, kemudian pada ilmu yang lebih luas lagi. Ini namanya Rabbani. As-Sayyidi Ahmad al-Marzuqi alaihi rahmatullahi ala dawam laha minas syuhrati kasyamsi fi rabi'atin nahar. Ini nazam yang sangat terkenal bagaikan matahari, ya, bagaikan matahari di musim yang cerah. Yashtaghilu bihi al-mubtadi'una as-sighar, yang dipelajari oleh para pemula yang kecil. Wala yastaghni anhal ulama'ul kibar, dan juga tidak bisa disepelekan oleh ulama-ulama yang besar. Jadi dibutuhkan oleh santri-santri pemula, tapi juga menjadi kebutuhan pula bagi ulama-ulama yang sudah besar. Amilu lahas syuruh, di mana sudah banyak yang mensyarahinya. Fafatahallahu lahumul qulub. Fafatahallahu lahumul qulub. Dengan sebab ilmu atau sebab syarah yang mereka buat itu, Allah itu banyak membuka hati, memberikan hidayah ya kepada mereka. Fahubban fi an atashabbaha birrijali wal iqtida'i bil fudala'i wa illam akum minhum la bihabbati sya'irin wala naqir wada'tu hadhihi risalah. Karena cinta agar saya pengarang ini meniru orang-orang yang utama. Ar-rijal di sini maksudnya adalah panutan, ya, orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Wal iqtida'i bil fudala, dan mengikuti orang-orang yang utama. Walaupun saya ini bukan bagian dari mereka, sama sekali saya bukan dari bagian mereka. La bihabbati syair wala naqir. Jadi seujung kuku pun saya bukan apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan la bihabbati syair wala naqir, ya, sebiji syair saja atau setipis kulit korma itu saya tidak ada bandingannya dengan mereka. Wada'tu hadhihi risalah. Waqad sabaqa ila syarhiha ulama'unal mutaqaddimun. Banyak yang mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, ya. Wa kashafa madmunaha fudalauna al-mutakhassisun, dan banyak yang menyingkap kandungan-kandungan dari Aqidatul Awam ini, ya, orang-orang yang utama, al-mutakhassis, yang mumpuni. Fala a'ni anal masbuqa afdalu minas sabiqin. Bukan
berarti saya ini lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu. Wa innama huwa mujarradul intiqaati wal ikhtisarat. Kitab ini hanya sebatas memilih nas-nas uli fayahsulalana al-barakatu wan nafahat. Mengharapkan agar kitab ini, kitab syarah ini bermanfaat bagi kita sehingga kita mendapatkan berkah dan nafahat. Fa'anal haqiru al-faqiru Abu Muhammad Salim Abdul Haqqis sahibi dhulli wa taqsir. Ini pengarang mengatakan demikian. Ayah dari Muhammad Salim ini berkata, lam yakum baina yaday bidha'ah. Saya tidak mempunyai kemampuan sama sekali bidha'ah. Fadlan an ayyakuna ladayya ahliyah, apalagi dikatakan ahli, mampu saja belum, apalagi dikatakan ahli. Hatta akhudha fi halli alfadhi hadhil mandhumati syarifah, sehingga saya memberanikan diri untuk untuk menyelami, untuk mendalami, untuk mengungkap atau mengurai lafaz-lafaz nazom ini, nazom yang mulia ini. Wa qad i'tamadtu fi intiqaatil ibarati min kutubi ulama'ina al-qayyimah. Sebagai pedomannya atau sebagai landasannya, saya itu memilihkan ibarah-ibarah dari ulama kita yang terdahulu. Wa maktubati masyayikhina at-thayyibah, dan catatan-catatan yang saya dapatkan dari guru-guru. Kamukhtasari siratin nabiyyi lil imamil hafidhi Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Untuk kitab ini, kitab Aqidatul Awam ini untuk sejarahnya Nabi, kemudian para istri, anak dan sebagainya. Ini diambilkan dari Mukhtasar Siratun Nabi. Nah, ini karangannya seorang al-hafidh bernama Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi. Wa kitabis sahibil manzumah nafsihi al-musamma bitahsili nailil maram libayani manzumati aqidatil awammi. Kemudian untuk menjelaskan, menguraikan lafaz-lafaz dalam kitab Aqidatul Awam ini, saya mengambilkan dari kitabnya muallif sendiri, yakni apa? Kitab yang namanya Tahsilu Nailil Maram. Tahsilu Nailil Maram libayani manzumati aqidatil awam wa nuriz zulam lisyaikh Nawawi al-Bantani rahimahullahu taala, dan diambilkan dari kitab Nurul Zulam Syekh Nawawi al-Bantani. Wal faqiru walillahil hamdu mujazun bi jami'i muallafatihi. Kemudian pengarang alhamdulillah ini mendapatkan ijazah seluruh kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Ini alhamdulillah diberi ijazah rahimahullahu taala anit tariqil Kiai Haji Dimyati Rais Al-Barbasi. Saya 2 kali mendapatkan ijazah dari beliau ini. Pertama pada tahun 2024, kemudian pada tahun 2017. Saya diberi ijazah secara khusus oleh beliau, kitab-kitabnya beliau ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa huwa anil Kiai Al-Haji Abil Fadl As-Sinauri. Kiai Dimyati ini berasal dari Kiai Abul Fadl Sinauri. Kalau orang bilang terkenalnya dengan Mbah Fadl. Kalau sekarang tinggal anak, menantu dan cucu-cucunya, sudah meninggal. Wa huwa an abihi al-Kiai Haji Abdis Syakur As-Sinauri. Mbah Fadl ini dari bapaknya. Jadi dari Kiai Dimyati dari Mbah Fadl dari ayahnya. Wa huwa tilmidu Syekhi al-Allamati Nawawi rahimahullahu taala. Nah, bapaknya Mbah Fadl, Mbah
Abdus Syakur ini adalah murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wali turuqun ukhra ghairuha. Saya juga mempunyai sanad selain ini, selain yang saya sebutkan di sini. Saya juga mempunyai berbagai sanad. Muallif, pengarang, penyusun itu mempunyai sanad yang lain selain ini. Ada beberapa sanad, tapi saya cantumkan yang ini. Wa huwa awanu syuru'i fil maqsud fa aqulu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Nah, ini nazumnya anak-anak kecil dulu ya. Waktu kita kecil, saya kecil itu nazumannya ini. Mubtadi'un, anak-anak kecil yang mulai mengaji pertama kali, ini bagus sekali untuk dihafalkan nazum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu ay abda'u mutabarrikam bi bismillah. Saya memulai mengurai lafaz-lafaz dari nazam Aqidatul Awam ini dengan ingin mendapatkan berkah dengan lafaz bismillah. Ya. Apapun yang baik, apakah itu yang wajib, apakah itu yang sunnah atau yang mubah, itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Kita membuka pintu, kita menutup pintu, membuka menutup jendela, masuk rumah, keluar rumah, kita disunnahkan membaca basmalah. Perkara yang dianjurkan yaitu perkara yang wajib, yang sunnah, kemudian yang mubah. Kalau yang haram, kemudian yang makruh, tidak dianjurkan membaca basmalah. Ada orang mau nyolong mangga tetangganya, baca bismillah, ini haram. Hukumnya haram. Walaupun niatnya supaya tidak konangan. Aku mau mencuri mangga tetanggaku supaya tidak konangan. Karena yakunu konangan. Baca bismillah. Ini baca bismillahnya haram. Ya, baca bismillahnya haram. Walaupun niatnya supaya tidak konangan. Nah, tetap nggak boleh itu. Jadi untuk perkara yang makruh, perkara yang haram ini tidak boleh membaca basmalah. Jadi basmalah itu dianjurkan pada perkara yang wajib satu, kemudian yang sunnah, kemudian yang mubah. Terus walafzul jalalati Allah alamun lidzatil muqaddasi. Sedangkan lafaz jalalah bismillah dari lafaz Allah bismillah itu kita urai satu persatu. Allah adalah alamun, isim alam. Ismu yu'ayyinul musamma, nama yang menunjukkan sesuatu yang dinamai secara khusus. Itu namanya alam. Alam atau nama yang khusus bagi siapa? Lidzati al-muqaddasi, bagi zat yang maha suci dari seluruh sifat makhluk. Al-mustahiqqu li nihayatit ta'zim wa ghayatil khudu'. Di mana zat Allah yang maha suci ini berhak untuk mendapatkan puncaknya pengagungan. Awas, ada kata puncak pengagungan, puncak ketaatan, puncak ketundukan. Karena tidak semua ketundukan itu bisa dikatakan puncaknya. Perhatikan ya. Wahya al-ibadah, ini adalah pengertian dari ibadah. Ibadah itu artinya puncak ketundukan, puncak ketaatan. Ada kata puncak, sebab tidak setiap ketaatan dikatakan sebagai puncaknya. Contoh, saya memenuhi perintah orang tua. Ada orang tua memerintah saya untuk membelikan sesuatu. Nah, apabila saya menuruti perintah orang tua ini dengan niat memenuhi perintah Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana,
maka ini saya dikatakan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketaatan saya kepada orang tua didasari atas puncak ketaatan berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang berbuat baik kepada sesama tapi tidak didasari puncak ketaatan kepada Allah, maka ini bukan dikatakan sebagai ibadah. Walaupun dikatakan baik. Ada orang berbuat baik pada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, istri dan sebagainya, tapi tidak didasari taat kepada Allah, maka tidak dikatakan sebagai ibadah. Maka beruntunglah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Melakukan kebaikan apapun itu dilandasi karena apa? Puncak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah yang namanya ibadah. Wa ma'nahu man lahu al-ilahiyah. Wa ma'nahu man lahu al-ilahiyah. Al-ilah, lafaz al-ilah itu artinya zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Yang qudratu 'alal ikhtira'i ay ikhrajil ma'lumi minal 'adami ilal wujud. Allah atau al-ilah, Allah atau al-ilah ini sama menurut Abu Mansur al-Baghdadi. Al-ilah itu ismun min asma'illah. Al-ilah itu adalah ismun min asma'illah. Nah, Allah atau al-ilah itu maknanya adalah zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh selain Allah? Al-qudratu 'alal ikhtira'i, mampu mewujudkan segala sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Itu namanya sifat ketuhanan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka makna daripada la ilaha illallah itu kalau kita runtut ya, kalau kita runtut maknanya adalah apa? La ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan, mengadakan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Itu makna pertama. Kemudian karena Allah yang menciptakan, maka Allah Ta'ala yang memiliki segala yang diciptakan dengan memiliki secara hakiki. Kulluna wa kullu ma namlikuhu, seluruh dari kita dan apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala. Kita dan apa yang kita miliki itu adalah milik Allah secara hakiki. Itulah makna daripada la ilaha illallah yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita milik dari Allah Ta'ala, maka kita itu diatur oleh zat yang memiliki. Di antaranya apa? Ya, kita wajib untuk ibadah. Bukan Allah beruntung ketika diibadahi oleh kita, tapi itu merupakan kewajiban dari Allah Ta'ala. Dan kita diberi janji kalau kita beribadah. Dan kita diatur oleh Allah Ta'ala untuk menjauhi apa yang dilarang. Bukan berarti Allah rugi apabila kita bermaksiat kepadanya, tapi Allah berhak melarang. Dan Allah mengancam siapa yang melanggar larangannya akan mendapatkan atau berhak mendapatkan siksa. Nah, itulah makna daripada la ilaha illallah. Orang kalau paham maknanya la ilaha illallah, ini insya Allah mudah untuk ikhlas. Tahu, paling tidak itu tahu dulu, oh ikhlas itu begini. Pertama, kita tahu bahwa kita yang menciptakan adalah Allah. Kemudian kita tahu bahwa yang memiliki adalah Allah. Kemudian yang ketiga, yang berhak mengatur itu adalah Allah Ta'ala. Nah, yang berhak disembah di antaranya adalah aturan Allah adalah disembah. Ini bukan karena Allah butuh, tapi ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Maka akan timbul, oh ikhlas itu begini. Tahu ikhlas itu seperti apa.
Walafdzul jalalati huwasmullahi al-a'zam. Jadi kurang al sampai tambahi. Sebelum a'zam itu kurang al. Al-a'zam. Al-a'zam al-mufrad bil ijma'. Lafaz Allah itu adalah ismullah. Asma bagi Allah Ta'ala al-a'zam, yang menunjukkan keagungan, yang menunjukkan kemahasucian Allah Ta'ala, al-mufrad bil ijma'. Tanpa dirangkaikan dengan kalimat yang lain, ini sudah menunjukkan keagungan kepada Allah Ta'ala bil ijma', dengan kesepakatannya ulama. Kalau ditanya apa asma Allah al-a'zam, maka jawab saja lafzul jalalah. Terus warrahmanu ma'nahul katsirur rahmati bil mu'minina wal kafirina fid dunya. Makna daripada Ar-Rahman adalah zat yang sangat banyak rahmatnya bagi orang mukmin ataupun orang kafir di dunia. Ini makna daripada Ar-Rahman. Terus wabil mu'minina khasatan fil akhirah, dan Allah Ta'ala rahmatnya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang mukmin di akhirat. Innallaha qassama. Dalam hadis dikatakan qassama. Qassama di sini untuk memudahkan saja. Bukan berarti rahmat. Rahmat itu kan sebenarnya adalah sifat. Yang dimaksud dengan terbagi itu adalah atharur rahmahnya. Kalau sifat tidak bisa dibagi. Rahmat itu adalah sifat Allah Ta'ala. Nah, rahmat di dunia itu maksudnya adalah athar atau bukti bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat rahmat. Nah, di dunia ini hanya satu. Yang 99, awas, bukan berarti rahmat Allah yang merupakan sifat bisa dibagi, tapi atharur rahmat. Saking banyaknya rahmat Allah Ta'ala, satu bagian athar rahmat Allah saja ini dirasakan orang mukmin dan orang yang tidak mukmin di dunia. Tapi di akhirat 99 bagian atharur rahmah ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang yang meninggalnya membawa iman yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal kafiru wa ammal kafiru fayub'amu bihasanatihi hatta idza afdha ilal akhirati lam yakul lahu minha nasib. Rawahu Muslim. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka perbuatan-perbuatan baiknya itu dibalaskan di dunia. Fayut'amu bihasanatihi. Artinya apa? Allah memberikan balasan kebaikan mereka di dunia, dibalasnya di dunia. Katakan mereka berbuat baik, iya, tapi tidak dapat dikatakan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada orang non-Islam berbuat baik kepada orang tua. Baik apa baik? Baik, tapi tidak dikatakan beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, maka di sini dikatakan wa ammal kafiru, orang yang tidak muslim, non-muslim, apabila dia berbuat baik, apakah dibalas oleh Allah Ta'ala? Jawabannya iya, tapi hanya sebatas niat. Tu'amu bihasanatihi hatta idza afdha ilal akhirati lam yakul lahu minha nasib. Sehingga sampai dia itu meninggal, maka dia sudah tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun di akhirat. Artinya dia mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala hanya sebatas di dunia. Di kubur mereka tidak mendapatkan balasan, di akhirat mereka juga tidak mendapatkan balasan. Rawahu Muslim. Ar-Rahimu tadi abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil
ihsani. Sekarang makna daripada ar-rahim. Apa makna ar-rahim? Al-kathirur rahmati bil mu'minin. Ar-rahim maknanya adalah zat yang sangat banyak, yang sangat luas athar rahmatnya bagi orang-orang mukmin. Awas, banyak dan sedikit terbagi menjadi sekian dan sekian, itu maksudnya adalah atharur rahmah. Sebab kalau rahmat itu adalah sifat, tidak boleh dikatakan bisa dibagi-dibagi. Kalau Nabi mengatakan innallaha qassamar rahmatahu, itu maksudnya adalah atharur rahmah, takriban lil fahmi, untuk memudahkan pemahaman. Sebab yang namanya rahmat itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala, sifatul af'al bagi Allah Ta'ala. Yang terbagi itu adalah atharur rahmah. Jadi maksudnya begini, rahmat Allah, athar rahmat Allah di akhirat itu jika dibandingkan dengan atharur rahmat Allah yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya. Ibandingannya 99% dibandingkan dengan 1. Itu maksudnya apa? Sangkin banyaknya. Bukan untuk membatasi, awas. Bukan untuk membatasi rahmat Allah Ta'ala. Wa qaulun nazimi daimil ihsani ay mutatabi'il i'ta'i wal in'ami min ghairin qida'in walang siramin. Kemudian daimil ihsan, Allah yang langgeng ihsannya. Apa maksudnya? Mutatabi'il i'ta'i wal in'am. Allah senantiasa memberi, Allah senantiasa memberikan nikmat min ghairin qida'in, tanpa akhir, walang siramin, dan tanpa putus. Ya, siapapun diberikan oleh Allah Ta'ala. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita lanjutkan nazam yang kedua. Asyarhu, alhamdu maknahu as-sana'u bil lisani alal jamili al-ikhtiyariyyi. Hamad itu artinya memuji dengan lisan. Memuji dengan lisan. Berarti bukan syukur. Tapi hamad ini bagian dari syukur yang hukumnya sunnah. Hamad memuji. Mengatakan alhamdulillah. Ini bukan syukur yang wajib, tapi syukur yang hukumnya sunnah. Syukur yang wajib, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau ditanya oleh seorang wali agung yang bernama Sarri As-Sakoti. Pamannya ini seorang wali. Wali mendidik keponakan namanya Junaid Al-Baghdadi. Ketika ditanya, wahai Junaid. Junaid itu masih kecil, masih lari-lari dengan teman-temannya. Masih mainan lato-lato kalau orang sekarang ini. Itu Junaid ditanya, apa itu syukur wahai Junaid? Allah tastamila ni'amallahi ala ma'asihi. Engkau tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Itulah syukur yang wajib. Sementara syukur yang sunnah itu adalah apa tadi? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu. Mengucapkan itu. Nah, nanti ya kalau buka puasa. Ats-tsana'u bil lisan, memuji kepada Allah dengan lisan. Atas apa? Alal jamilil ikhtiyariyyi. Atas kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan al-ikhtiyariyyi. Tanpa ada paksaan dari siapapun bagi Allah Ta'ala. Allah tidak ada yang memerintah. Allah tidak ada yang mencegah. Allah tidak ada yang mendorong, Allah tidak ada yang melarang, tidak ada. Memaksa itu tidak ada. Itu makna daripada al-ikhtiyari. Allah memberikan kebaikan kepada makhluknya itu atas ikhtiarnya. Artinya menjadi kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang memaksa. Ala jihati tabjili wat ta'zim. Nah kemudian ketika kita memuji Allah Ta'ala itu, ya, nikmat-nikmatnya itu ala jihati tabjili wat ta'zim, karena kita mengagungkan, karena kita
mengagungkan ya, karena kita itu mengagungkan kepada Allah Ta'ala ya, bukan karena sebab ada kalimat yang memuji tapi sebenarnya bukan bentuk daripada pengagungan. Contoh, ada kalimat dzuk innaka antal aziz, wahai Fir'aun, rasakan itu nikmatmu itu, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat. Nah, ini maksudnya kalau orang Jawa itu maksudnya penglulu. Nah, penglulu. Kalau ini beda lagi. Wa ma'nal jamilil ikhtiyari asy-syai'ul ladzi an'ama bihi 'ala ibadihi min ghairi wujubin 'alaihi khilafan. Kurang alif. Tambah alif. Lil mu'tazilati. Taknya marbutah. Kurang titik 2 itu. Makna daripada al-jamilil ikhtiyari itu artinya apa? Segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya tanpa ada kewajiban bagi Allah. Allah tidak mempunyai kewajiban apapun. Nah, berarti apa? Ini merupakan, kalau orang Jawa bilang itu karunia, ya, anugerah. Ya. Jadi Allah memberikan nikmat kepada hambanya itu enggak ada yang wajib, itu enggak ada. Khilafan lil mu'tazilati. Nah, beda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah wajib. Menurut mereka Allah wajib memberikan yang baik dan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Mereka berkata, kalau tidak demikian Allah pelit katanya. Nah, padahal pelit dan tidak pelit itu adalah apabila berlaku pada sesuatu yang bukan miliknya atau miliknya. Sementara segala sesuatu itu adalah milik Allah Ta'ala, maka tidak ada bahasa kata pelit bagi Allah Ta'ala. Jadi mereka itu ingin menyucikan Allah Ta'ala, tapi mereka menisbatkan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa? Bukhl, pelit, zulm. Nah, mereka mengatakan Allah wajib memberi nikmat, Allah wajib memberikan yang terbaik, Allah wajib memberikan yang paling baik bagi manusia. Mereka terjerumus kepada menyifati Allah dengan sifat zulm. Allah bagi mereka itu bakhil. Nah, bakhil. Wal'iyadu billah. Keyakinan yang semacam ini sudah keluar dari keyakinannya umat Islam. Wa qaulun nazimi al-qadimil awwali. Apa itu al-qadim, al-awwali? Huma bimaknan wahidin. Al-qadim dan awal itu satu makna. Ay annallaha labtida'a liwujudihi. Allah wujudnya tidak mempunyai permulaan. Hanya Allah yang wujudnya dan sifat-sifatnya tidak mempunyai permulaan. Wa qidamullahi laisa zamaniyan. Qidamnya Allah, dahulunya Allah itu tidak terikat oleh waktu. Karena tadi tidak mempunyai permulaan. Ai annallaha la yajri alaihi zamanun. Tidak berlaku bagi Allah zaman. Zaman, waktu itu tidak berlaku bagi Allah. Sebab yang namanya zaman itu adalah apa? Membandingkan makhluk dengan makhluk, itu namanya zaman. Sementara Allah bukan makhluk. Ya. Jadi muqaranatu syai'in mutajaddidin bi syai'in akhar. Membandingkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang baru yang lain, itulah yang namanya zaman atau waktu. Baru itu berlaku bagi apa? Bagi makhluk. Nah, misalkan bumi dengan langit dulu mana? Boleh dikatakan begitu. Karena membandingkan antara makhluk dengan makhluk. Tapi dikatakan Allah dengan makhluk dulu mana? Oh, tidak boleh. Allah itu tidak mempunyai permulaan. Semacam itu. Jadi ada qidam zati, ada qidam zamani. Qidam bagi Allah. Ditulis ya. Qidam ada dua. Qidam zati, ada qidam zamani. Qidam zati itu artinya dahulu yang tidak berkaitan dengan waktu.
Sementara qidam zamani itu adalah dahulu yang berkaitan dengan waktu. Ini berlaku bagi makhluk. Sementara bagi Allah itu qidam dzati. Wa qidamullahi laisa zamaniyan. Ay annallaha la yajri alaihi zaman. Allah tidak berlaku zaman baginya, tidak berlaku waktu baginya. Li'anna zamana hadithun. Karena zaman itu baru. Allah itu qadim, zaman itu hadis. Terus. Fallahu ta'ala kana qabla zamani wa qabla al-makan. Allah ada sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat. Waktu, tempat. Tempat itu apa? Tempat itu adalah ma yamla'uhul faragh, sesuatu yang dibutuhkan oleh benda. Ruang kosong yang dibutuhkan oleh benda. Coba ada kata benda, ruang yang dibutuhkan oleh benda. Allah bukan benda, bagaimana mungkin membutuhkan tempat? Tempat itu berlaku hanya bagi makhluk. Zaman atau waktu itu hanya berlaku bagi makhluk. Maka di sini menjadi kesepakatan ulama. Qalal imamu. Allah ada sebelum adanya waktu, Allah ada sebelum adanya tempat. Setelah diciptakannya waktu, setelah diciptakannya tempat, Allah tidak berubah. Dari semula tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, menjadi butuh kepada tempat. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi kalau ditanya oleh orang-orang yang tidak makrifat kepada Allah, jawab saja begini: sebelum ada tempat, sebelum ada arah dan sebagainya, Allah tidak di mana-mana. Karena Allah wujudnya itu tanpa tempat dan tanpa arah. Waktu dan arah tempat itu bermula. Hadis. Nah, kemudian setelah diciptakannya tempat, setelah diciptakannya waktu, setelah diciptakannya arah dan sebagainya, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa adanya tempat, tanpa adanya waktu. Qala al-Imam Abu Mansurin al-Baghdadi wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Ini dikasih tanda wa ajma'u, dari mulai situ sampai wa la yajri alaihi zaman. Dikasih tanda supaya panjenengan ingat, oh ini ungkapannya ulama ahlus sunnah wal jamaah Abu Mansur al-Baghdadi. Saya baca, panjenengan mengikuti supaya tertancap dalam hati. Lillahi ta'ala. Wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Ya, ini ungkapannya Abu Mansur al-Baghdadi yang menukil ijma'. Awas, ini ijma'. La yakunu ba'dal ijma'i illa dhalal. Sesuatu yang bertentangan dengan ijma' itu pasti tersesat. Pasti. Famadza ba'dal ijma'i illa dhalal. Tidak ada pendapat selain yang berpendapat yang berlawanan dengan ijma' itu pasti keliru. Karena ijma' itu adalah dalil dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita sudah tahu dalilnya ahlus sunnah itu apa? Quran yang dipahami oleh para mujtahid, hadis yang dipahami oleh para mujtahid kandungan-kandungannya, yang sabit dari Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ijma'. Nah, kalau sudah menjadi ijma', yang menjadi lawannya ya tinggal. Kalau ada yang mengatakan Allah bertempat, bertentangan dengan ijma'. Allah bermula,
berarti bertentangan dengan ijma. Sudah, tinggal aja. Kalau kita ingin selamat, maka ikutilah ijma'nya para ulama. Allah itu tidak membiarkan umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat dalam kesesatan. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Jaminan dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak menjadikan umatmu wahai Muhammad bersepakat dalam kesesatan. Artinya dibalik, sesuatu yang bertentangan dengan ijma'nya umat Nabi itu pasti di luar kebenaran, pasti merupakan kesesatan. Wadih, bisa dipaham? Kita baca bareng-bareng lagi. Qala al-imamu Abu Mansurin al-Baghdadiyu wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah. Kalau di kitabnya ini nggak ada ini, nggak ada ahlus sunnah wal, itu nggak ada. Tapi yang dimaksud ajma'u di sini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Ahlus sunnah bersepakat, ulama dan orang awamnya bersepakat bahwa Allah tidak diliputi tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Sebelum ada tempat, Allah tidak butuh tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah tidak butuh pada ciptaannya menjadi membutuhkan pada tempat. Lah, Allah tidak berlaku baginya waktu. Artinya Allah tidak mempunyai permulaan, Allah juga tidak mempunyai akhir. Ini yang dimaksud dengan la yajri alaihi zaman. Ya, ini yang semacam ini dihafalkan, ya, dihafalkan. Orang kalau hafal itu insya Allah pahamnya itu tertancap di dada, ya, di hati. Lanjut. Wa qaulun nadhimi al-akhiril baqi huma bima'nan wahidin. Al-akhir dan al-baqi maknanya itu satu. Ai alladzi la yalhaquhu fana'un wala mautun. Yakni yang tidak mengalami rusak dan tidak mengalami mati. Mengalami perubahan, mengalami capek, mengalami lelah, mengalami ngantuk, mengalami tidur. Nah, ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya. Wa utliqal qadimu alal makhluk. Awas, secara bahasa qadim, ini kembali lagi kepada makna qadim. Secara bahasa qadim itu berlaku bagi makhluk biqaidin, dengan catatan. Qadim, awas, ini bahasa Arab. Qadim secara bahasa dalam tinjuan bahasa Arab itu berlaku bagi makhluk. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Ai bimakna taqadumil ahdi wazzamani. Maksudnya apa? Zamannya kuno, zamannya sudah lama. Kalau ada orang mengatakan begini, hadza binaun qadimun, ini bangunan kuno, berarti apa? Sudah terlalui masa yang lama, waktunya sudah berjalan lama. Ini yang berlaku bagi makhluk. Wa kadzalikal baqi, demikian juga baqa itu berlaku secara bahasa bagi makhluk. Tapi pengertiannya jika dinisbatkan kepada Allah dan makhluk, pengertiannya berbeda. Jadi secara penggunaan bahasa itu boleh. Qadim bagi makhluk, bagi Allah boleh apa boleh? Boleh. Baqa bagi makhluk, bagi Allah boleh apa boleh? Boleh. Itu seperti itu. Yang tidak boleh itu apa? Makhluk mempunyai anak, Allah mempunyai anak. Ini tidak boleh. Tidak boleh ini. Secara bahasa pun sudah keliru. Ya, semacam itu. Misalkan seperti itu ya.
idza utliqa 'alal makhluqi kal jannati wan nari fa biqaidin. Demikian juga al-baqa. Qadim itu harus ada qaid bagi makhluk. Baqa juga boleh dikatakan bagi Allah, boleh untuk menyebutkan bagi Allah Ta'ala, juga boleh bagi makhluk. Tapi kalau bagi makhluk itu ada catatannya apa? Wahwa anna baqa'al jannati wan nari laisa dzatiyan. Baqa'nya surga, baqa'nya neraka itu bukan baqa' dzati. Awas. Jadi baqa' ada berapa? Ada dua. Ada baqa' zamani, ada baqa' dzati. Ada baqa' zamani, ada baqa' dzati. Baqa' dzati itu berlaku bagi siapa? Surga dan neraka. Jangan seperti kaum Mu'tazilah yang mengatakan begini, baqa' itu khusus bagi Allah. Ini Mu'tazilah mengatakan baqa' itu penyebutannya menurut mereka itu khusus bagi Allah. Bagi surga enggak boleh. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh mengatakan surga itu langgeng. Boleh apa boleh? Boleh. Neraka kita katakan langgeng, tapi maksudnya apa? Maksudnya dikehendaki langgeng oleh Allah, bukan zatiyahnya surga dan neraka yang langgeng, tapi Allah menghendaki surga dan neraka itu langgeng. Itu bedanya. Nah, bedanya seperti itu. Laisa dzatiyan, innama sya'allahu lahumal baqa'ah. Allah menghendaki surga dan neraka itu langgeng. Jadi tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala, surga dan neraka tidak mungkin langgeng. Wa amma baqa'ullahi dzatiyun. Ini. Ada baqa' zamani, ada baqa' dzati. Baqa' zamani berlaku bagi surga, neraka, arsy, penduduk surga, penduduk neraka, siksa dan nikmatnya surga, siksanya neraka dan nikmatnya surga itu sesuatu yang baqa'nya zamani. Karena ada permulaannya. Surga ada permulaannya apa? Ada. Dan mereka berlaku baginya waktu. Maka dikatakan baqa'nya zamani. Terus, wa amma baqa'ullahi dzatiyun la syai'a ghairuhu aujaba lahu dzalika. Baqa'nya Allah Ta'ala itu dzati. Artinya dzati itu selanjutnya. La syai'a ghairuhu aujaba lahu dzalik. Tidak ada sesuatu selain Allah Ta'ala yang menjadikan Allah langgeng. Itu namanya dzati, baqa'nya dzati. Kalau surga ada yang menjadikan langgeng. Neraka ada yang menjadikan langgeng. Tapi Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan langgeng, tidak ada yang menjadikan qadim, tak ada. Enggak ada, makanya dikatakan dzati. Wala syarika lahu fid daimumiyati. Dan tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala di dalam sifat kelanggengan Allah Ta'ala. Kelanggengan dalam arti kelanggengan zatinya tadi. Faidatun. Ittafaqal ulama'u ala jawazi itlaqil qadimi. Kalau dikatakan apa dalil bahwa Allah itu boleh disebut dengan qadim, maka jawab saja ijma'. Kalau panjenengan ditanya oleh orang selain Ahlussunnah wal Jamaah, awas, dalam Quran, dalam hadis itu enggak ada yang secara langsung menyebutkan Allah qadim, itu enggak ada. Secara lafaz itu tidak ada. Tapi ada lafaz dalam hadis yang kandungannya menunjukkan itu, tapi secara sharih tidak ada. Maka kalau dikatakan apa dalil bahwa Allah Ta'ala boleh dikatakan qadim secara lafaz? Apa dalilnya? Jawabnya apa? Ijma'. Gitu. Faidatun ittafaqo, maksudnya ajma'. Ittafaqal ulama'u ala jawazi itlaqil qadimi ala Allah. Qadim
itu boleh kita nisbatkan kepada Allah dengan makna yang berbeda. Kalau bagi makhluk maknanya apa tadi? Taqadumul ahdi waz zaman. Masa yang berlalu yang lama. Tapi kalau bagi Allah Ta'ala, labtida'a liwujudihi. Itu makna daripada al-qadim. Beda apa beda maknanya? Beda. Sangat jauh bedanya. Bimakna labtida'a liwujudihi. Bagi makhluk maknanya apa? Kuno. Bagi makhluk maknanya kuno. Masanya sudah lama. Engges bahla. Orang bilang sudah sangatlah lama. Tapi bagi Allah Ta'ala maknanya apa? Labtida'a liwujudihi. Kama dzakarahul hafiduz Zabidiyyu fi syarhil ihya'i. Seperti yang disebutkan oleh Az-Zabidi, Muhammad bin Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam syarah Ihya'ul, itu maknanya bila taghayyur. Bila tahawul maknanya bila taghayyur. Allah tidak mengalami dan mustahil mengalami berubah. Li'anna taghayyura akbaru alamatil huduth. Karena berubah adalah tanda kebaharuan yang paling pokok. Berubah itu adalah tanda utama makhluk. Tidak ada makhluk satupun yang tidak berubah. Pasti mengalami perubahan. Dan perubahan paling nyata, perubahan yang paling dasar dari makhluk itu adalah apa? Dari tidak ada menjadi ada. Diruntut ya. Tanda atau ciri utama makhluk itu berubah. Dan perubahan paling utama bagi makhluk itu adalah apa? Dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini berlaku bagi makhluk. Semua makhluk pasti mengalami perubahan. Dan perubahan terbesar yang ada pada makhluk itu berubah dari tidak ada menjadi ada. Ya, kita lanjutkan satu nazam lagi insyaallah. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Asy-syarhu. As-salatu huna maknaha at-ta'zim. Salat di sini maknanya bukan ad-du'a, tapi maknanya adalah at-ta'zim. Apa maksudnya? Natlubu minallah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar apa? Ayyazida sayyidana Muhammadan ta'zima. Agar Allah senantiasa menambahkan keagungan kepada Nabi kita. Allah memang menambahkan keagungan bagi Nabi kita. Dan kita memintanya. Nah, ini karena bentuk ibadah. Bersolawat itu, yang paling penting itu adalah bentuk ibadahnya itu. Ya, bersolawat kepada Nabi. Wa ammas salamu fa ma'nahul amanu. Sementara salam itu maknanya adalah aman, tentram, nyaman. Nyaman, tentram dari apa? Ay natlubu minallahi li rasulihil amana mimma yakhafuhu ala ummatihi minal kufri wal fasadi wa ghairi dzalik. Aduh. Yang dimaksud dengan Allahumma shalli wa sallim alaihi, sallim alaihi, itu maksudnya apa? Aku meminta kepadamu wahai ya Allah agar Rasulullah disentosakan, dinyamankan, hati beliau nyaman. Dari apa? Mimma yakhafuhu ala ummatihi, yang beliau takutkan terjadi kepada umatnya. Apa yang paling beliau takutkan terjadi kepada umatnya? Minal kufri, dari kekufuran. Nah, inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Siapapun diajak oleh Rasulullah untuk masuk dalam agama Islam. Karena Nabi itu menginginkan semuanya agar masuk. Semuanya diajak ya. Semuanya diajak agar masuk dalam agama Islam. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, tanpa pengecualian.
baik orang Arab ataupun orang Ajam, berkulit putih ataupun berkulit hitam, yang berbahasa Arab ataupun yang tidak, yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tidak, dan sebagainya, semuanya diajak rahmatan lil alamin wal fasadi wa ghairi dzalik. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi itu pada kenyataannya itu kita mendoakan diri sendiri. Jadi Nabi, tambahkanlah keagungan derajat bagi Nabi. Apa sih tampaknya keagungan derajat bagi Nabi? Contoh, kita mendidik santri. Santrinya pinter, santrinya beramal soleh dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk bertambahnya keagungan bagi Nabi kita. Semakin banyak karomahnya wali umat Nabi itu semakin menunjukkan keagungannya Nabi. Seperti itu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kita meminta kepada Allah agar Nabi kita semakin tinggi derajatnya, semakin mulia kedudukannya. Nah, sedangkan salam itu maknanya adalah apa? Kita meminta agar Nabi kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak mengenakkan, yang menjadikan beliau tidak nyaman, yang beliau takutkan terjadi pada umatnya. Apa yang beliau paling takutkan? Minal kufri wal fasadi wa ghairi dzalik. Ya, kekufuran ini paling beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Wa qaulun nadhimi sarmada ay daima. Sarmadan itu maknanya daiman, langgeng. Wa qauluhu khairiman qad wahhada. Itu di atas kho apa tasdid itu yang dinadhom? Kho, itu diganti jadi tasdid. Ai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Nabi adalah sebaik-baik makhluk yang mentauhidkan Allah. Alal itlaq. Nabi lebih mulia daripada seluruh manusia. Nabi lebih mulia daripada seluruh malaikat. Nabi adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Nabi. Faidatun. Qala sayyidut ta'ifatis sufiyah. Kata-kata wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Apakah itu mentauhidkan Allah? Nah, ini Al-Junaidu Al-Baghdadiyu. Junaid Al-Baghdadi, beliau dalam kitabnya Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, di situ ada makolahnya Junaid Al-Baghdadi. Apa kata beliau? At-tauhidu huwa ifradul qadimi minal muhdats. At-tauhidu utawi kang aran tauhid huwa ya tauhid iku ifradul qadimi, nyewiji akan Allah kang ora ana kawitane, minal muhdats, ora den padhaaken kelawan makhluk kang duweni kawitan. Itu makna daripada tauhid. Meyakini hanya Allah saja yang qadim. Itu namanya tauhid. Dan kita yakini karena hanya Allah saja yang qadim, maka Allah berbeda dari makhluknya yang bermula. Itu makna daripada tauhid. Kalau orang masih menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Padahal mentauhidkan Allah Ta'ala, awas, bukan berarti Allah butuh untuk ditauhidkan oleh kita. Tapi Allah yang menentukan syarat orang masuk dalam surga adalah hanya mereka yang mentauhidkan Allah. Allah tak butuh iman kita, Allah tak butuh amal kita. Allah tak butuh kita mentauhidkan Allah. La. Allah tak butuh, tapi itu menjadi ketentuan Allah. Yang masuk surga hanyalah orang Islam. Yang masuk surga hanyalah orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah butuh untuk kita tauhidkan. Enggak. Seluruh dunia taat kepada Allah, Allah tidak untung. Seluruh dunia maksiat kepada Allah Ta'ala, Allah tidak rugi.
Tapi itu ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis. Dan Quran dan hadis itu yang membawa adalah Rasulullah. Rasulullah itu yang mengutus adalah Allah. Dibuktikan dengan adanya mukjizat. Nah, kalau membantah ketentuan yang ada pada Quran dan hadis itu sama saja dengan membantah ketentuan Allah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ketentuan Allah itu qadim. Kalau sudah membantah maka bukan umat Islam lagi. Coba kita baca. At-tauhidu huwa ifradul qadimi minal muhdats. Ya, kalau ditanya ini ungkapannya siapa? Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya, intaha. Ai tarkul isyraki, wawunya dikurung. Ai tarkul isyraki billah, yakni tidak atau meninggalkan menyekutukan, meninggalkan menyamakan Allah dengan makhluknya. Alladzi huwa, ada kata-kata alladzi huwa akbaru dzambin billahi, setelah billahi tambahi alladzi huwa akbaru dzambin yaktarifu. Yaktarifu itu yaktasibu. Yaktarifu itu maknanya yaktasibu. Syirik itu adalah dosa yang paling besar yang dilakukan. Awas, dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa dikatakan paling besar? Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu liman mata ala dzalik. Syirik dan kufur itu adalah dosa yang secara nas, awas, bukan secara akal. Secara nas. Kalau secara akal boleh-boleh saja Allah mengampuni, awas, tapi akal harus tunduk kepada nas. Akal harus tunduk kepada nas. Nas mengatakan apa? Allah tidak mengampuni hamba yang matinya dalam keadaan syirik atau kufur. Nah itu. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu liman mata ala dzalik. Adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah bagi siapa? Bagi yang matinya menetapi kekufuran atau kesyirikan selama hidup. Ada orang masuk Islam keluar lagi, masuk Islam keluar lagi beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Terus akhirnya Islam ya tetap masuk surga. Jangan seperti pemahaman orang yang mengatakan wong angger ora salat Jumat ping 3 kafir. Ada yang mengatakan begitu kan? Ini pandai mengkafirkan orang. Wong ora salat Jumat ping 3 kuwi kafir. Kafir dari mana? Enggak bisa. Wong dia tidak menghalalkan meninggalkan salat Jumat, maka tidak kufur. Kan semacam itu. Nah, ini ada orang kufur, iman, 100 kali, 1000 kali. Kalau matinya Islam, maka dia tetap berhak masuk surga. Masuk surga pada akhirnya. Ada orang ibadahnya luar biasa, tapi pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan non-Islam, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala min haitsun nas. Dari sisi nas, bukan dari sisi Allah rugi atau Allah butuh. Bisa dipaham? Ya, kita berpegangannya kepada apa? Nas. Kita harus tunduk kepada Nabi, tunduk kepada nas, tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u liman mata min ghairi taubatin. Allah mengampuni dosa selain kufur dan syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki kita taunya kapan? Nanti di akhirat. Ada orang muslim ahli maksiat. Awas, kita tidak boleh langsung memvonis dia pasti neraka, tidak boleh. Atau dia pasti diampuni, juga tidak boleh. Kecuali orang yang taubatan nasuha. Maka kita husnudzon setinggi-tingginya. Oh, dia ahli maksiat tapi dia taubatan nasuha, akhir hidupnya baik sekali. Aku yakin, husnudzon bukan memastikan. Yakin dalam arti husnudzon, dia adalah ahli surga, boleh. Tapi kalau memastikan tidak boleh. Tapi kalau dari sisi dia taubat nasuha, orang kalau taubat nasuha itu ya pasti masuk surga. Tapi taubatnya
Hakikatnya betul-betul nasuh atau tidak, kita tidak tahu. Karena ada aspek hati yang kita tidak tahu. Bisa dipaham ya? Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke sini. Orang yang matinya dalam keadaan Islam, tidak kufur, tidak syirik, berarti dia Islam. Maka apabila dia pelaku dosa besar dan belum bertaubat sekalipun, dia berhak diampuni oleh Allah Ta'ala. Jika dia tidak bertaubat. Kalau bertaubat, taubatnya taubatan nasuha pasti diampuni. Kalau ada orang Islam ahli maksiat, terus dia mati belum bertaubat, nah ini bisa diampuni, bisa diampuni atau tidak, kita tidak tahu. Maka bagi orang Islam nih, ada orang yang tidak pernah ke mushola, jahat dan sebagainya, tapi dia orang Islam, maka ketika mati harus tetap kita mandikan, kita kafani, kita sholati, dan kita kuburkan di kuburnya orang Islam, semacam itu. Ya Allah, qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' ay min ghairi taubatin. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Ini nas apa nas? Nas apa nas? Nas. Nas yang tidak bisa dibantah. Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggalnya dalam keadaan syirik dan kufur. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni selain dosa kufur dan syirik. Artinya orang Islam tapi melakukan dosa besar. Zina, membunuh, minum khamar, merampok, mencuri, dan sebagainya. Mati belum taubat. Nah, ini kemungkinannya dua, diampuni atau disiksa terlebih dahulu. Yang diampuni berarti dikubur tidak disiksa, di akhirat tidak disiksa. Tapi derajatnya di bawah orang yang taubatan nasuh dan di bawah derajat orang yang soleh. Ada orang Islam yang meninggalnya dalam keadaan belum taubat nasuha, mati. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, disiksa dikubur dulu. Paling banyak ulama menyebutkan 7 hari 7 malam. Nanti di akhirat juga tapi tidak selama, pasti dia masuk surga. Ada orang yang namanya golongan jahannamiyun. Jadi jahannamiyun club. Orang-orang yang dulunya masuk ke jahanam dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Orang-orang yang sudah surga itu masuk. Panjenengan siapa kok baru masuk? Oh iya, saya masuk ke jahanam dulu. Namanya jahannamiyun. Jahannamiyun ya. Allahu yujuruna minan nar, amin ya. Terus qala al-Hafidz Ibnu Hajarin radhiyallahu anhu, Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu fi syarhihi 'alal Bukhari, ya, dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan begini. Kita baca bareng-bareng. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin radhiyallahu anhu, ahlus sunnati fassarut tauhida binafyit tashbihi wat ta'til. Ahlus sunnati fassarut tauhida binafyit tashbihi wat ta'til. Ahlus sunnah wal jamaah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan begini, Ahlus sunnah menafsiri arti tauhid. Tauhid itu artinya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya secara mutlak. Satu. Terus yang kedua, wat ta'til. Tauhid itu bukan berarti Allah dikatakan tidak ada, atau dikatakan sifat Allah itu tidak ada, sebagaimana pemahamannya kaum Mu'tazilah. Sampai mereka itu ingin menyucikan Allah,
Mereka mengatakan Allah itu kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat. Ini namanya ahlu ta'til, mu'attilah, bukan orang Islam. Mu'tazilah dalam hal ini itu adalah bukan orang Islam. Artinya bid'ahnya sampai pada derajat kekufuran. Itu namanya itsbat tapi tasbih. Jangan sampai meyakini akan adanya Allah Ta'ala tapi taktil. Mereka tidak meyakini sifat bagi Allah. Siapa? Mu'tazilah. Saya ulang. Ahlu sunnah memahami tauhid sebagai apa? Bukan sebagai ahlu tasbih, bukan sebagai ahlu taktil. Ahlu taktil itu siapa? Falasifah dan Mu'tazilah. Ahlu tasbih itu siapa? Kaum musyabbihah, mujassimah, hasawiyah, karomiyah dan sebagainya yang meyakini Allah menyerupai makhluknya. Jadi ahlu sunnah adalah yang menetapkan Allah ada, tapi mereka meyakini kemahasucian Allah dari menyerupai makhluk. Kita baca sekali lagi sebagai penutup. Qalal hafidhu Ibnu Hajarin radhiyallahu anhu, ahlus sunnati fassarut tauhida binafyit tashbihi wat ta'til. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa